Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Puji Tuhan sudah memimpin dan memelihara kehidupan setiap kita hingga saat ini. Kerinduan kami, jemaat sekalian, tetap sehat dimanapun saat ini saudara berada. Tetap setia, tetap rajin berdoa, tetap semangat, dan tetap giat membaca firman Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan tema menangkal hoaks. Informasi ataupun berita-berita adalah satu sarana penting untuk dapat memperbaiki keadaan. Namun bila disalahgunakan, bukannya memperbaiki keadaan, malah dapat memperburuk atau memperkeruh keadaan. Di balik dari kisah COVID-19 yang meresahkan kita, banyak orang berperan untuk mencari informasi-informasi atau berita-berita penting sebagai upaya untuk dapat tetap bertahan hidup dan untuk dapat tetap sehat di tengah pandemik ini. Namun, tidak semua berita yang beredar atau tersebar itu adalah berita yang benar. Ada juga berita kosong atau dikatakan hoax. Dan berita ini dapat memperburuk sebuah keadaan. Karena dapat memberikan pengharapan palsu, karena dapat membuat orang semakin khawatir, membuat orang sesat. Apalagi setelah berita ini diperoleh, berita itu lanjut disebarluaskan lebih banyak lagi, yang akan membuat kondisi menjadi semakin kacau. Sebagai anak Tuhan, kita dipanggil untuk memutuskan mata rantai penyebaran berita palsu. Bukan hanya mata rantai virus corona yang kita patahkan, namun juga berita-berita palsu atau hoax itu. Waktu kebangkitan Yesus, sudah terjadi peristiwa penyebaran berita palsu. Dicatat di Injil Matius, pada hari pertama minggu, di mana Yesus bangkit, terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Karena seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang menggulingkan batu yang menutup kubur Yesus. Lalu ia duduk di atasnya. Wajah malaikat itu bagaikan kilat, pakaiannya putih bagaikan salju. Dan hal ini disaksikan oleh penjaga-penjaga kuburan. Mereka menjadi gentar dan ketakutan, dan mereka menjadi seperti orang-orang mati. Lalu penjaga-penjaga kubur ini berlari masuk ke dalam kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada para tua-tua, kepada para pemimpin-pemimpin imam kepala. Lalu para pemimpin imam kepala dan tua-tua berunding. Kemudian mereka mengambil keputusan. Lalu mereka memberikan sejumlah uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-murid Yesus datang malam-malam dan mencurinya di saat kamu sedang tertidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka lalu menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita hoax atau berita palsu ini tersiar di antara orang Yahudi sampai hari ini. Jemaat Tuhan, berita palsu atau berita hoax yang disebarkan oleh para imam dan kepala dan tua-tua dan para serdadu, juga para penjaga kubur itu sangat menyesatkan. Malahan mereka mengkambing hitamkan para murid Yesus. Mereka menutupi sebuah kebenaran dan mereka menyebarkan berita palsu. Saudara sekalian, Tuhan sendiri menindak tegas kepada orang-orang yang menyampaikan berita palsu. Kitab Wahyu pasal 21 ayat 8 berkata, "Semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan api yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Itulah kematian yang kedua." Pemazmur juga berkata, "Jagalah lidahmu terhadap segala yang jahat
dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saat ini, di tengah masa-masa sulit, mudah sekali tersiar berita-berita bohong yang menyesatkan, dapat membuat kondisi semakin rumit. Oleh sebab itu, sebagai anak Tuhan kita dipanggil untuk hidup bijak. Bagaimana menanggapi informasi atau berita yang tersebar. Mari kita berkata kebenaran. Mari kita berhati-hati di dalam menyebarkan berita. Karena berita palsu itu bukan hanya memperkeruh kondisi, namun juga dapat mengorbankan orang lain. Kita dipanggil hari ini untuk memperbaiki keadaan. Mari memberikan informasi yang positif, informasi yang menguatkan, informasi yang menyejukkan hati orang, informasi yang membangun kerohanian orang, yang memberikan semangat. Mari kita bersama-sama menjadi anak Tuhan yang bersumbangsi membuat kondisi menjadi lebih baik. Saudara, di kondisi yang saat ini susah, saya tahu saudara sedang bergumul. Bergumul mungkin dengan masalah kesehatan, bergumul mungkin dengan masalah perekonomian, pekerjaan yang semakin sulit. Mari kita datang kepada Tuhan. Yesus berkata, "Hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberimu kelegaan." Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami mau berdoa untuk setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Tolonglah mereka, lindungilah mereka dari segala yang jahat. Secara khusus di masa-masa sulit dan berat ini Tuhan, jauhkanlah kami dari segala pencobaan. Untuk saudara-saudari kami yang kurang sehat, Tuhan tolong pulihkanlah mereka. Untuk saat ini mereka yang sangat khawatir, oh Tuhan, turunkanlah damai-Mu di dalam hati mereka. Pakailah setiap kami menjadi pembawa berita baik, pembawa berita kebenaran, untuk memberikan semangat, untuk memberikan kekuatan kepada sesama kami. Tolong kami untuk dapat hidup lebih bersandar kepada Tuhan, karena kami tahu Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang sudah bangkit dari kematian, mengalahkan maut dan memberikan kemenangan. Biarlah Tuhan, Engkau Allah Immanuel, terus menyertai kami selama hidup dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah damai sejahtera menyertai kami sepanjang hari ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati jemaat sekalian. Tetap semangat. Mari kita bersama-sama menjadi saksi